Good morning, class. Morning. How are you today? Fine. Oke, sebelumnya Ibu mau memastikan dulu apakah semuanya sudah siap dan sudah masuk ke kelas? Sudah. Berarti tidak ada yang izin ya? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa, mungkin dari Ara bisa memimpin doa. Ibu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan doa-doa konsep pemimpin secara Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Dan doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkatnya pada hari ini hingga kami dapat berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Bapak, sekiranya Engkau selalu membimbing kami dan memberikan kami arahan sekarang sampai selesai pembelajaran. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, thank you so much Ara. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran pada hari ini, kira-kira teman-teman masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Perbandingan nilai. Oke, baik, jadi nah, teman-teman pernah nggak jajan ke warung? Pernah. Oke, biasanya kalau ke warung semakin kita banyak beli, duit yang dikeluarkan semakin apa? Semakin banyak. Kalau semakin sedikit kita beli jajan di warung, berarti yang duit yang kita keluarkan semakin sedikit. Oke, terus kalau misalnya teman-teman pernah bawa bekal nggak ke sekolah? Pernah. Oke, kalau misalnya teman-teman makan sendiri atau sharing sama temannya, lebih cepat makan sendiri atau lebih cepat makan bareng teman? Lebih cepat makan bareng. Cepat makan bareng teman. Oke, kira-kira dari apa yang tadi Ibu udah sampaikan, kira-kira teman-teman tahu nggak sih kita mau belajar tentang apa? Oke, jadi biar tahu apa yang mau kita pelajari, jadi sebelumnya kita tahu dulu ya kita mau ngapain aja sih selama beberapa menit ke depan. Pertama kita akan bereksplorasi dengan permen, jadi nanti teman-teman kita akan berdinamika bersama permen, terus juga kita akan berlatih dan berdiskusi dalam kelompok dan kemudian merangkum seluruh kegiatan pada pagi hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini teman-teman bisa mengenali perbandingan senilai dan berbalik nilai, kemudian teman-teman dapat mengembangkan cara berpikir untuk membedakan mana sih perbandingan yang senilai dan mana perbandingan yang berbalik nilai. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan perbandingan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ayo kita bereksplorasi dengan permen. Ibu mau minta bantuan Elvi deh. Elvi, Ibu minta kamu ambil beberapa permen. 2. Oke, kalau misalnya Ibu minta Elvi ambil permen lagi, ya berarti total yang Elvi punya sekarang ada 4. Oke. Sekarang kita coba tuliskan ya yang Elvi ambil. Pertama Elvi ngambil 2 permen. Kemudian Elvi ambil 2 permen lagi, berarti jumlah permen Elvi yang punya sekarang ada berapa? 4. Kalau kita masukin ke dalam tabel, ada LV, ini ada permennya. Maaf, ada kesalahan sebelumnya. Jadi yang pertama LV ngambil 2, kemudian setelah ngambil lagi total ada 4. Oke LV, coba dilihat permennya itu ada gramnya. Masa permennya ada berapa? Masa permennya? 3,5 gram ya. Oke, kalau misalnya Elvi tadi punya 2 permen, berarti total masanya ada berapa Elvi? 3,5 dikali 2 berarti ada 7. Kemudian kalau misalnya tadi Elvi jadi yang kedua ambil berarti ada 4 permen. Berarti masa keseluruhan yang Elvi punya ada berapa? 14. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya Ibu minta Elvi makan permennya pas aja ada 2 makan semua permen, kira-kira Elvi akan menghabiskan waktu berapa lama? Kira-kira 10 menit, 5 menit? 5 menit. Kalau misalnya Elvi makan sendiri, itu
dapat 5 menit. Oke, kalau misalnya ibu minta Elvi ngabisin permennya bareng Ara, kira-kira permennya habisnya berapa menit Elvi? Kalau dibagi Sama Ara. Jadi kira-kira habisnya berapa menit? mungkin bisa jadi 3 menit. 3 menit. Kalau misalnya Elvi makan berdua sama Ara, bisa jadi 3 menit. Oke. Oke, jadi di sini kita udah punya 2 tabel dengan 2 permasalahan berbeda. Pertama dengan Elvi ngambil permen ke semasa yang dipunya Elvi, dan yang kedua, kalau misalnya Elvi makan permennya kira-kira berapa lama. Oke, selanjutnya, kalau misalnya dari tabel ini, kira-kira teman-teman kalau misalnya mau ubah ke persamaan, bentuknya akan seperti apa? Masih bingung? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Di sini kan pertama Elvi punya 2 permen. Kemudian Elvi nambah lagi menjadi punya 4 permen. Berarti 2/4. Kemudian masa pertamanya tadinya 7. Kemudian masa keduanya menjadi 14. Berarti 2/4 itu bisa kita sekarang sama dengan 7/14. Kemudian agar bisa di ini jadi 2 kali 14 97. Oke, kemudian kita beralih ke sini. Katanya teman-teman udah lihat ini. Berarti kalau misalnya untuk permasalahan yang kedua, kira-kira bentuknya akan seperti apa? 1/2 sama dengan 5/3. Kemudian 1/3. 1/3. Oke, selanjutnya kalau misalnya ibu mau bikin jadi grafik, bentuk grafik, kira-kira bentuknya akan seperti apa? Misalnya di sini masa, di sini permen. Biasanya permennya ada 2, ada 4. Kemudian masanya ada 7, ada 14. Berarti kan ini di sini 2 titiknya di sini, kemudian yang ini titiknya di sini. Kita tarik garis. Berarti grafiknya terus naik. Oke, terus untuk permasalahan yang kedua. Untuk permasalahan yang kedua, di sini ada namanya. Di sini ada banyak. Di sini kan ada namanya itu ada 5, ada 3, kemudian banyaknya ada 1, ada 2. 1 pasangannya dengan 5. Ini 3 dulu baru 5, maaf ibu. 3, sini 5. 1 pasangannya dengan 5, 2 pasangannya dengan 3. Kita tarik garis, berarti grafiknya terus turun. Kira-kira teman-teman kalau melihat dari perbandingan 2 permasalahan itu, yang mana yang perbandingan senilai dan yang mana berbalik nilai? Yang senilai yang permen ini. Yang sini senilai, yang sini berbalik nilai. Oke, bagus. Terus ya teman-teman kalau lihat dari tabel, kira-kira apa sih bedanya tabel yang senilai sama yang berbalik nilai? Nilainya semakin tabel yang senilai itu semakin banyak nilainya semakin besar. Oke. Yang berbanding nilai semakin banyak, semakin sedikit. Oke, bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya permen yang semakin banyak, itu masanya juga semakin banyak. Kalau misalnya yang tidak senilai, semakin banyak orang yang makan, dia semakin dikit juga kan masanya. Jadi teman-teman bisa lihatnya dari kalau misalnya semakin banyak dia semakin banyak, semakin dikit semakin dikit. Dan kalau misalnya tidak senilai, itu dia semakin banyak berarti yang satunya semakin sedikit variabelnya. Kemudian kalau variabel yang satunya semakin banyak berarti ini semakin sedikit juga. Kemudian kalau misalnya dari grafiknya bisa teman-teman lihat dengan jelas ya. Kalau misalnya senilai dia terus naik grafiknya, kalau misalnya tidak senilai
berbalik nilai, dia terus turun. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kalau bisa perbandingan nilai itu dilihat dari jenis perbandingannya, itu ada 2 variabel atau lebih. Dan jika satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Begitupun juga kalau misalnya berkurang, berarti variabel lain juga berkurang. Dengan bentuk persamaannya bisa teman-teman lihat. Kemudian kalau perbandingan berbalik nilai, jenis perbandingan dengan 2 variabel atau lebih, yang jika satu variabel bertambah, maka variabel lain akan berkurang. Jika variabel itu berkurang, variabel lainnya akan bertambah. Oke, Ibu punya ada soal nih. Kalau misalnya teman-teman lihat dari tabel ini, kira-kira ini tabel perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, Ibu punya satu soal. Di sini satu lusin buku memiliki harga 60.000. Tentukan harga 9 buku tulis. Satu lusin buku itu kan ada 12 buah. Berarti untuk 12 buah itu harganya 60.000. Maka harga 9 buku berapa? Nah, kita cari dulu harga satu bukunya. Karena tadi 60.000 itu 12 buah, maka 60.000 bisa kita bagi 2. Jadi harganya jadi 5.000 untuk satu buku. Sehingga harga untuk 9 buku tinggal 9 dikali 5.000. Berarti harganya adalah 45.000. Jadi untuk harga 9 buku tulis adalah 45.000. Nah, di sini teman-teman apakah sudah paham terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai? Apakah ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, karena belum ada, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian itu nanti untuk mengerjakan PR atau homework yang akan Ibu bagikan di grup WA. Mungkin kalian bisa membagi menjadi 2-2. Saya dengan Elvi, saya dengan Angel, Ara dengan Teron, kemudian Ayu dengan Billy. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya. Ya, Oke. Dari kegiatan kita beberapa menit yang lalu, kira-kira apa sih yang teman-teman pelajari atau apa yang teman-teman dapatkan? Mungkin bisa Elvi. Apa yang Elvi dapatkan? Yang didapatkan itu perbandingan yang senilai dan berbalik itu. Jadi grafiknya yang senilai itu akan naik, terus yang berbalik nilai itu akan turun. Oke, benar. Mungkin Ibu menambahkan ya, jadi kalau perbandingan senilai dan berbalik nilai itu bisa kita aplikasikan di 3 bentuk tadi, seperti yang sudah kita terapkan, ada tabel data, ada persamaan, dan juga ada grafik. Kemudian kalau misalnya perbandingan senilai itu kalau itu bisa 2 variabel atau lebih, yang mana kalau variabel satunya semakin naik, semakin banyak, berarti variabel satunya juga semakin banyak. Nah, kalau berbalik nilai justru kebalikannya, kalau misalnya variabel satunya semakin banyak, variabel satunya akan semakin sedikit. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, bagus. Sekarang coba teman-teman refleksikan melalui Google Form yang sudah ada. Teman-teman refleksikan apa saja yang kalian dapatkan selama 1 hari ini. Nanti bisa teman-teman kumpulkan setelah kelas ini selesai. Kemudian ini ada beberapa sumber yang bisa teman-teman pelajari untuk nanti setelah kelas dan untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan homework yang sudah Ibu sediakan. Ada buku cetak dan ada beberapa video-video yang dapat membantu teman-teman. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Mungkin untuk menutup doa kita, menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk salah satu memimpin doa. Mungkin bisa Cecil memimpin doa. Baik, marilah teman-teman dan guru kita tutup dengan doa-doa mulai. Selesai. Oke, thank you Cecil. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.